Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopani Aulia Subela dengan NIM 311919034, Stikes Bakti Tuna Susada Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi formulasi sediaan semi solid dan larutan yang terjadi pada kulit. Pengertian penyakit kulit. Penyakit kulit merupakan suatu penyakit yang menyerang penyakit kulit permukaan tubuh dan disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Penyakit kulit yang dibahas di sini adalah penyakit kulit yang tidak berbahaya atau dalam arti kata lain tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup orang terkena penyakit kulit tersebut. Namun, cenderung lebih kepada rasa gatal-gatal yang dialami oleh si penderita penyakit kulit atau mungkin juga berakibat rasa malu atau kurang percaya diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis penyakit, penyebab dan gejala penyakit kulit dan cara pengobatannya. 1. Jerawat. 2. Kudis. 3. Eksim. 4. Herpes dan 5. Panu. Jerawat. Penyebab penyakit jerawat adalah terhalangnya pori-pori pada tubuh oleh minyak, kulit mati dan atau bakteri. Setiap pori-pori di kulit kita terdapat folikel. Folikel ini terbuat dari rambut dan kelenjar minyak. Kelenjar minyak mengeluarkan sebum yang berjalan melewati rambut atau bulu, keluar melalui pori-pori dan berakhir di kulit. Sebum membuat kulit lembab dan lembut. Jika Anda menderita penyakit jerawat, mungkin saja terjadi gangguan pada proses ini. Hal-hal yang paling sering menyebabkan jerawat adalah 1. Terlalu banyak sebum yang dihasilkan kelenjar minyak kulit. Yang kedua, sel kulit mati yang bertumpuk di pori-pori. Pencegahan jerawat bisa menjadi salah satu gangguan yang sangat umum dan bisa terjadi pada siapa saja. Tidak ada gejala khusus yang menyertai munculnya jerawat. Beberapa orang merasa terkejut ketika ada benjolan kecil pada wajah yang akan tumbuh menjadi jerawat. Untuk mencegah jerawat, kita beberapa petunjuk di bawah ini. 1. Bersihkan wajah secara teratur pada pagi dan sore hari. Bersihkan sisa riasan wajah dan gunakan produk pelembab kulit yang sesuai dengan tipe kulit wajah. Yang kedua, hindari terlalu banyak mengonsumsi berbagai jenis makanan yang digoreng, makanan kemasan, dan makanan yang terlalu banyak mengandung zat adiktif pada makanan. Pengobatan jerawat. 1. Gunakan pasta gigi yang mengandung bahan-bahan triklosan dan hidrogen perikosida. Terapkan pasta gigi pada jerawat saat malam hari dan bersihkan pada pagi harinya. Yang kedua, gunakan masker yang dibuat dari jus tomat dan madu. Campur pasta tomat dan madu dan gunakan seperti memakai masker. Ini contoh gambar jerawat. Yang kedua, kudis. Scabies juga dikenal dengan nama kudis atau kudik. Adalah kondisi kulit gatal karena tungkau bernama Sarcoptes scabies. Setelah berproduksi di atas permukaan kulit, tungau masuk ke dalam kulit untuk bertelur dan hal ini menyebabkan kulit terasa sangat gatal di area tersebut sebagai reaksi alergi. Di malam hari rasa gatal akan meningkat. Gejala penyakit kudis hampir sama dengan jenis penyakit kulit lain. Ada rasa gatal yang sangat kuat pada beberapa bagian kulit ketika kutu masuk ke lapisan kulit. Kemudian bekas kutu akan tumbuh benjolan kecil, lalu akan melepuh dan menyebar ke bagian kulit lain. Beberapa masalah ini biasanya banyak menyerang pada jari, sekitar pinggang, dada, lutut, dan tulang belikat. Cara untuk mencegah kudis atau penyebaran kudis harus dilakukan dengan hati-hati. Kutu yang menyebabkan kudis mudah loncat dan berpindah, kemudian menyerang orang lain. Jadi, cara untuk pencegahan adalah seperti di bawah ini. 1. Bersihkan semua pakaian dan isi kamar orang yang terkena penyakit kudis. Yang kedua, cuci dan rendam semua pakaian, handuk dan selimut dalam air hangat, kemudian jemur di bawah sinar matahari. Yang ketiga, cara pengobatan. Sebelum kudis berkembang menjadi penyakit yang sangat serius dan sulit untuk diobati, maka pada tahap awal biasanya diobati dengan mudah. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mengobati kudis adalah dengan merendam bagian kulit yang gatal dengan air dingin, memakai pelembab yang mengandung kalimene. Ini contoh gambar kudis. 3. Eksim. Eksim atau dalam ilmu kedokteran disebut eksema, merupakan kondisi peradangan pada kulit di mana bercak-bercak kulit menjadi kasar dan meradang. Pada awal kondisi ini akan mengakibatkan gejala seperti gatal-gatal, kulit merah, pecah-pecah, dan kasar.
Jenis yang paling umum dari eksim dikenal dengan dermatitis atofik atau atofik eksim. Penyebab eksim. Penyebab eksim secara khusus memang tidak pernah diketahui, namun penyebab alergi kulit yang mengalami eksim biasanya sensitif dengan jenis makanan tertentu karena reaksi alergi. Selain itu, banyak penderita eksim yang sangat peka dengan tekanan dan stres. Gejala eksim. Gejala awal eksim biasanya hanya berupa rasa gatal yang kemudian berkembang menjadi ruam. Ruam kemerahan akan menjadi bengkak dan apabila digaruk maka bisa menyebabkan infeksi bakteri dari luar. Jenis bakteri yang sering ditemukan adalah bakteri Staphylococcus dan Streptococcus. Cara perawatan eksim. Eksim biasanya diobati dengan beberapa jenis obat salep kulit yang mengandung belerang atau bahan khusus. Bedak untuk eksim memang efektif, namun hanya bisa digunakan untuk gejala awal saja. Sedangkan eksim yang sudah lanjut tetap membutuhkan beberapa obat dari dalam yang mengandung antibiotik. Eksim dapat muncul dan berkembang terus, karena itu perawatan eksim membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini contoh gambar eksim pada tangan dan kaki. Herpes. Herpes adalah jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh virus. Herpes dapat menyebabkan kulit menjadi ruam. Penyakit ini sangat mengganggu karena biasanya menyebabkan sakit dan demam pada penderitanya. Penyebab penyakit herpes adalah virus varicella. Penyebab herpes. Herpes adalah penyakit kulit yang timbul akibat serangan virus HSV. Penyebab herpes kulit dan herpes genitalia merupakan jenis herpes yang paling umum ditemui. Infeksi virus herpes yang menyebabkan adanya luka di leher, di bibir, atau di bagian tubuh yang lain pastinya menyebabkan sensasi gatal, terkadang disertai perih. Gejala herpes. Gejala awal penyakit herpes biasanya ditandai dengan ruam atau bintik kecil pada bagian tubuh tertentu. Setelah itu akan timbul rasa panas seperti terbakar. Jika bagian yang sakit disentuh, maka bisa menyebabkan infeksi pada daerah di sekitarnya. Cairan herpes yang pecah dan gatal akan mudah menular ke orang lain dan menyebar ke bagian tubuh lain. Gejala lebih lanjut dapat menyebabkan sakit kepala, demam, dan tubuh mudah lelah. Cara perawatan herpes. Cara perawatan herpes dengan menggunakan krim khusus untuk kulit yang mengandung antibiotik. Selain itu, orang yang sudah terkena infeksi lanjut sebaiknya melakukan vaksin untuk menambah kekebalan tubuh terhadap serangan virus varicella. Ini contoh gambar herpes pada tangan dan sekitar bibir. Panu. Panu adalah jenis penyakit yang sangat umum dan bisa terjadi pada semua orang. Panu akan membuat seseorang merasa sangat malu karena bercak putih yang akan terus menyebar. Panu termasuk macam-macam penyakit kulit yang disebabkan karena infeksi jamur yang menyerang pada bagian pigmen kulit. Gejala panu. Gejala penyakit panu biasanya akan menyebabkan beberapa bagian kulit terlihat lebih putih. Selain itu akan rasa gatal yang akan terasa pada bagian punggung, leher, lengan atas, dan dada. Panu lebih sering menyerang kulit yang mengalami perubahan terhadap cuaca panas kulit. Cara mencegah panu. Memang penyakit menular apabila terjadi kontak dengan penderita yang berhubungan secara langsung seperti sabun mandi, handuk, atau pakaian. Untuk mengatasi panu, maka memelihara kesehatan kulit adalah langkah yang sangat tepat. Cara pengobatan panu dapat diobati dengan salep atau krim untuk kulit yang mengandung beberapa bahan seperti clotrimazole, belerang, miconazole, dan selenium sulfida. Selain itu, diobati secara tradisional dengan memakai lengkuas atau jahe yang dioleskan pada bagian panu. Ini contoh gambar panu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.